Kejahatan bermotif utang piutang kian marak. Ucapan yang terlontar persoalan utang kerap kali berakhir petaka hingga berujung hilangnya nyawa seseorang. Jangan pandang sepele perkara utang piutang. Bila tak sanggup melunasi, bisa panjang urusannya. Bahkan bisa menjerumuskan seseorang jadi pelaku kejahatan. Kasus yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat ini salah satunya. Pria bernama Jamhir terancam hukuman 15 tahun penjara lantaran menghabisi temannya dengan senjata tajam. Jenazah korban, seorang pria bernama Sumarna berusia 50 tahun, ditemukan warga di kawasan Kiara Pedes. Dari penyidikan aparat, cekcok antar teman berujung hilangnya nyawa korban dilatari perkara utang. Tersangka mengaku gelap mata lantaran kesal. Korban memintanya untuk bayar utang senilai Rp100.000. Kalau untuk hutang piutang yang dipinjam oleh tersangka kepada korban itu hanya awalnya Rp300.000. Yang sudah dibayar Rp200.000 dan tersisa Rp100.000. Nah, pada saat korban melakukan penagihan utang kepada tersangka ini atau terduga pelaku ini belum menyanggupi ya, karena belum punya uang, akhirnya terjadi keributan. Sementara di Depok, Jawa Barat, giliran yang berutang yang jadi korban. Pria berusia 40 tahun warga Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat itu tewas di dalam rumah dengan luka penganiayaan senjata tajam oleh rekannya sesama juru parkir sebuah swalayan. Pelaku kesal karena korban tak kunjung membayar utang Rp300.000. Pelampiasan kekesalan itu kini harus dibayar mahal. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saudara S atau tersangka mencari korban karena diketahui korban ini memiliki hutang kepada tersangka S. Dan sudah berkali-kali ditagih oleh tersangka S namun tidak dibayarkan atau dikembalikan. Tak hanya pada rekan kerja, hubungan atasan bawahan pun bila menyangkut tunggakan utang bisa berabe urusannya. Seperti yang tergambar pada kasus di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang kepala kebersihan sebuah rumah sakit ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Korban merupakan bawahannya, seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Tersangka naik pitam dan menganiaya kepala korban hingga tewas karena janji korban yang akan melunasi utang Rp4 juta tak juga ditepati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, baik pemilik utang maupun yang memberi pinjaman sama-sama berpotensi melakukan tindak kejahatan. Selain faktor punya niat tak baik sejak awal, faktor lain seperti munculnya interaksi yang memburuk antara kedua belah pihak bisa menjadi pemicu. Kalau dalam konteks kriminologi itu dibahas situasionalnya, faktor penyebab interaksi antara aksi dengan reaksi ada beberapa tahap. Jadi nggak langsung membunuh. Apakah ada dimulai dari proses perkenalan, interaksi awal? Apa respon dari pemberi utang atau yang punya utang tadi? Ketika verbal, ucapannya merendahkan dari salah satunya gitu ya, maka itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pelaku potensial untuk melakukan tindakan pembunuhan tadi. Menghindari masalah, pertimbangkan matang sebelum berutang maupun memberi pinjaman. Apalagi terbukti, kepercayaan saja tak cukup jadi jaminan. Bila perjanjian hitam di atas putih pun sudah dibuat namun menemukan jalan buntu dan komunikasi mulai memburuk, segera lakukan mediasi lewat tokoh masyarakat atau keluarga terdekat. Tim MTech Media melaporkan.